Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview saham-saham yang terutama bergerak di bank mini atau bank digital. Kenapa? Kita akan melihat potensi apakah kita bisa mencoba mencari cuan di saham-saham bank digital ini. Karena apa? Seperti yang teman-teman ketahui juga, belakangan ini bank digital cukup fluktuatif harganya, yang dimana gejolak harganya cukup signifikan ketika naik, dan kita akan melihat di bank mini mana yang masih bisa berpotensi memberikan kita cuan. Nah, kita akan langsung saja. Pertama-tama kita akan melihat indeks kita terlebih dahulu. Kita akan melihat komposit kita terlebih dahulu. Seperti yang teman-teman ketahui, indeks kita, sebentar saya buka dulu. Komposit. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, indeks kita di perdagangan hari ini ditutup melemah di level harga 6.789 minus 0,23%, yang dimana teman-teman perhatikan dia meninggalkan sebuah shadow atau rejection. Dan ya kita berharap di perdagangan besok dia mampu menutup area gapnya. Tetapi teman-teman dapat perhatikan ketika dia mencoba menutup area gapnya, turunnya cukup signifikan teman-teman. Dia kurang lebih sekitar 0,83%. Jadi di perdagangan besok saya sarankan bagi teman-teman jangan terlalu agresif dulu. Perhatikan dulu indeks kita seperti apa. Apabila dia cenderung mencoba turun, teman-teman tunggu dulu, perhatikan. Besar kemungkinan dia akan mencoba menutup gapnya dulu, dan ketika teman-teman melihat dia telah menutup gapnya, teman-teman bisa perhatikan saham-saham mana yang teman-teman bisa lihat berpotensi untuk teman-teman bisa masuk di saham-saham itu, teman-teman. Nah, kita akan langsung saja. Kita akan melihat pertama-tama Bank Amar dulu. Kita mencoba mereview bank digital dulu, yang dimana juga teman-teman ketahui Bank Amar ini juga akan melakukan right issue yang kurang lebih right-nya itu sekitar di level harga 173, teman-teman. Dan sekarang juga harga induknya berada di level harga 670. Teman-teman dapat perhatikan sebenarnya secara structure dia bullish, teman-teman. Dia masih bullish kalau kita hubungkan dari low 1 ke low berikutnya nih. Nah, teman-teman dapat perhatikan dia masih bullish structure-nya. Teman-teman dapat perhatikan, dan di sini di perdagangan hari ini dia ditutup ARB. Di sini besar kemungkinan dia akan mencoba menutup gapnya. Dia ada gap di level harga 665. Ini adalah gap yang kemungkinan besar di perdagangan besok dia turun, dia akan tutup. Tetapi teman-teman juga harus waspada dan jangan terlalu agresif untuk masuk di saham-saham bank mini, teman-teman. Kenapa? Teman-teman juga harus perhatikan karakteristik setiap emiten, terutama di bank mini ini termasuk Amar. Dia mempunyai volatility yang cukup tinggi, yang dimana nanti ketika dia sudah naik cukup tinggi atau cukup signifikan, sering bank emiten ini, Amar ini, dibanting tiba-tiba, teman-teman. Jadi pastikan ketika teman-teman ingin mencoba masuk di saham-saham yang seperti ini, teman-teman gunakan dana yang terukur, dan pastikan juga teman-teman harus rela untuk melakukan namanya pembatasan risiko. Jangan coba-coba tahan atau tidak rela cut loss, teman-teman. Tapi lain halnya ketika teman-teman memang berharap untuk mendapatkan right-nya. Untuk saya pribadi sih melihat dari harga induknya yang 665, kita coba perhatikan. Nanti teman-teman dapat perhatikan sendiri berapa harga right-nya. Kalau nggak salah kurang lebih di harga 173, saya tahu. Saya pernah baca 173 atau 175 kalau tidak salah, teman-teman. Nanti teman-teman dapat lihat sendiri di RTI. Kita akan ukur berapa persen dia menuju harga induknya. Kita akan coba ukur. Dia ada estimasi kurang lebih hampir 300%, teman-teman. 300% dari harga induknya. Sebenarnya secara right issue-nya sih cukup menarik, yang dimana harga right-nya juga cukup murah dan harga induknya juga cukup tinggi. Dan juga teman-teman ketahui dia mempunyai standby buyer-nya, yang yaitu si pengendalinya, yang dimana dia pemegang saham 30% Bank Amar ini, teman-teman. Nah, jadi untuk Bank Amar sendiri, teman-teman yang penting perhatikan aja apabila teman-teman tertarik dengan right-nya, jangan langsung gunakan dana full ke saham ini. Misalnya teman-teman ada dana 10 juta yang ingin teman-teman belikan di saham Bank Amar ini, cicil saja dulu. Apabila teman-teman motifnya ingin mendapatkan right-nya. Kenapa? Kita takutnya dia akan kembali diturunkan. Teman-teman perhatikan, saham itu seperti saya ulangi berkali-kali, bahwasanya saham itu mempunyai karakteristik, teman-teman. Nah, teman-teman dapat perhatikan di sini dia selalu terpantul di mana resisten become supportnya.
dia selalu terpantul, dan besar kemungkinan ketika dia memasuki area-area ini lagi, dia akan dipantulkan lagi. Jadi teman-teman perhatikan aja area yang ini, yang telah kita tandakan ini di level harga 600 sampai 615. Besar kemungkinan dia akan mencoba retest ke sini. Takutnya mana tahu dia jebol 665-nya, dia akan mencoba masuk ke area ini baru lanjut naik, teman-teman. Nah, gitu. Karena kalau teman-teman perhatikan karakteristiknya, ini adalah resisten. Di 390 ini adalah resisten yang dimana dia telah break, dia turun, dia dipantulkan, dan dia di break, dan ini menjadi support kembali. Teman-teman dapat perhatikan dia kembali di up kan, teman-teman. Nah, besar kemungkinan ketika dia menyentuh area 600 sampai 615, dia akan bereaksi saham ini. Jadi teman-teman jangan langsung full margin ketika teman-teman masuk di saham ini. Perhatikan dulu strukturnya seperti apa gitu. Nah, mungkin itu aja untuk Amar, teman-teman dapat perhatikan dan pantau. Karena secara right issue sih cukup menarik. Sekarang kembali di teman-teman, apakah teman-teman tertarik untuk masuk di saham Amar ini atau tidak. Nah, selanjutnya kita akan membahas saham BBYB. Untuk BBYB sendiri, teman-teman dapat perhatikan secara structure market di sini dia bullish, ya kan? Teman-teman dapat perhatikan. Tapi kalau kita coba cari tarik channel trendline-nya seperti ini, nah di sini dia selalu konsisten membuat higher high dan higher low secara major trendnya. Dan di sini kita berharap dia akan membuat higher high baru, teman-teman. Dia membuat higher high baru, tetapi teman-teman dapat perhatikan di sini dia masih membentuk base. Dia masih membentuk base yang dimana tandanya dia masih istirahat. Teman-teman dapat perhatikan aja area yang telah kita tandakan ini, apabila dia mampu membreakout area yang kita tandain ini adalah level 2220. Itu adalah area yang telah kita sepakati itu menjadi area base dia. Apabila dia membreakout area itu, teman-teman bisa ikut masuk di saham BBYB ini, teman-teman. Jadi kalau untuk BBYB sendiri, kalau seandainya teman-teman mencoba tektok, perhatikan aja area support dan resistennya nih di area base-nya ini. Kita akan ukur ada berapa persentasenya. Nah, untuk base-nya kurang lebih ada sekitar 10%, teman-teman. Jadi area 2000 sampai 2220 itu ada range sekitar 20%. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin tektok, bisa aja perhatikan aja area-areanya ini, teman-teman. Itu adalah area base-nya. Tetapi kalau dia misalnya breakout di level harga di atas 2220, besar kemungkinan dia akan lanjut trennya dan membuat higher high barunya gitu. Oke, itu untuk BBYB. Nah, untuk BBHI kurang lebih sama. Kita akan lanjut ke BBHI. Untuk BBHI sama seperti BBYB, teman-teman dapat perhatikan juga dia masih istirahat. Nah, dia masih, ya kalau seandainya teman-teman mau coba tektok, perhatikan aja area support dan resistennya nih. Jadi buy on support, sell and resistance. Udah gitu aja. Jadi untuk BBYB, BBHI kurang lebih forecasting kita masih tetap sama, dia masih membentuk base atau konsolidasi, harganya belum kemana-mana. Jadi kalau untuk teman-teman mencoba buy secara follow the trend-nya belum bisa kita lakukan, mending teman-teman beli buy on support, sell on resistance. Udah begitu aja. Jadi teman-teman cukup perhatikan area support dan resistennya untuk BBYB dan BBHI. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke BGTG. Untuk BGTG sendiri, teman-teman dapat perhatikan di video saya sebelumnya saya sudah katakan bahwasanya BGTG ini membentuk pola double bottom dan dia harganya sudah jalan, teman-teman. Harga sudah jalan. Sebenarnya di perdagangan semalam, apabila teman-teman dapat perhatikan, teman-teman dapat masuk ketika dia telah membreakout area neckline-nya ini di level harga 252. Sebentar, kita lihat. Di level harga 256, teman-teman. Jadi di perdagangan semalam seharusnya teman-teman dapat masuk dan sekarang teman-teman bisa nikmati profitnya. Tapi kalau untuk sekarang apakah teman-teman mempertanyakan bisa masuk atau tidak? Saya tidak sarankan. Kenapa? Resikonya sangat gede. Dan tidak lebih besar daripada rewardnya, teman-teman. Besar kemungkinan dia mencoba melonjak menyentuh area harmonic resistannya di level harga 306. Tetapi teman-teman dapat perhatikan resikonya cukup gede di bawah neckline-nya ini. Jadi lebih baik untuk BGTG sendiri kita hindari dulu. Perhatikan resikonya ketika kita trading, teman-teman. Jadi mending biar dulu dia membentuk strukturnya dulu beberapa hari ke depan atau 1 minggu ke depan, baru kita analisa kembali untuk melihat momentum masuk di saham BGTG ini. Jadi untuk sekarang di saham BGTG ini kita lebih baik wait and see dulu. Jangan mencoba memaksakan masuk dengan kondisi saham yang sudah jalan seperti ini, teman-teman. Lebih baik teman-teman memperhatikan BBKP. Nah, BBKP sendiri saya tadi sudah beritahu juga di channel Telegram kita untuk teman-teman bisa pertimbangkan masuk di saham BBKP ini. Kenapa saya katakan begitu?
Apabila teman-teman dapat perhatikan, saya akan tandakan ini adalah area base-nya. Ini adalah area base yang dimana dia telah buat dan dia telah membreakout teman-teman. Dan kita berharap di perdagangan besok dia akan lanjut rally. Dia akan lanjut rally, kita akan lihat ukur kemana harga akan bergerak. Kita akan lihat kemana harga akan bergerak. Nah, besar kemungkinan dia setidaknya ke 312, selanjutnya ke 314 teman-teman. Ini adalah area resistennya juga teman-teman, dapat perhatikan tercluster dengan ini. Jadi area 312 ini adalah area yang dia akan tuju teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang sudah masuk di BBKP sendiri, teman-teman bisa perhatikan area take profitnya dan untuk area stop lossnya. Jadi untuk area stop lossnya tadi saya sudah katakan di level 272. Apabila dia close di level harga 272, teman-teman keluar dulu untuk saham BBKP ini gitu. Jadi untuk area TP1 teman-teman dapat perhatikan area 312 untuk BBKP sendiri. Jadi di perdagangan besok apabila open market dia masih belum jalan terlalu jauh atau bahkan dia mencoba retest, teman-teman dapat perhatikan besok. Apabila dia masih mencoba retest, teman-teman bisa ikut gitu. Nah, kita coba lihat harganya. Kita lihat harganya di 288 sampai 290 teman-teman. Jadi apabila dia masih mencoba retest, teman-teman bisa coba masuk di saham BBKP ini gitu. Yang penting ingat area stop loss-nya adalah di level harga 272. Close gitu. Oke. Itu untuk BBKP. Selanjutnya kita akan membahas saham BABP teman-teman. Ini adalah saham yang cukup menarik yang dimana teman-teman juga apabila menonton video saya yang semalam, saya sudah perkirakan bahwasanya harga ini akan naik teman-teman, dan benar saja dia langsung menyentuh area TP kita di 214, dia langsung direjectkan dan belum mampu bertahan di atas harmonic resistannya. Jadi bagi teman-teman yang ingin mencoba masuk di saham BABP ini, saya tidak sarankan dulu. Kenapa? Dia belum mampu bertahan atau close di atas harmonic resistannya. Jadi lebih baik kita hindari dulu untuk BABP ini. Bagi teman-teman yang sudah punya sahamnya di bawah, teman-teman bisa realisasikan profit takingnya dulu. Kembali di teman-teman, apakah teman-teman mau realisasikan profit taking atau jaga-jaga dengan stop loss plus teman-teman. Jadi teman-teman harus ingat ketika teman-teman trading, teman-teman harus punya trade plan. Salah satunya adalah jaga-jaga harga sahamnya tidak balik arah. Jadi teman-teman harus jaga dengan trailing stopnya. Gitu teman-teman. Nah, untuk BABP view kita masih itu aja. Kita tunggu strukturnya beberapa hari ke depan atau 1 minggu ke depan. Jadi kita menunggu pembentukan strukturnya seperti apa, baru kita bisa mencari momentum yang tepat untuk masuk di saham BABP ini. Jadi untuk update-nya sendiri saham-saham bank digital nanti teman-teman dapat join di channel Telegram kita. Kita akan mencoba update-nya nanti di situ teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas saham agro. Untuk agro sendiri sebentar. Untuk agro sendiri, teman-teman dapat perhatikan di channel Telegram juga saya sudah sampaikan ketika dia masih berada di area-area yang telah kita warnain ini di level harga 1265 dan dia sudah naik teman-teman. Dia sudah naik apabila teman-teman kemarin masuk, teman-teman sudah kurang lebih sempat profit itu sekitar hampir 10 sampai 11%. Jadi untuk sekarang sendiri saya sarankan jangan coba-coba terobos saham agro dulu. Kenapa? Dia sudah naik dan di sini saya sudah tandakan adanya nama divergence. Jadi sekarang saya tidak sarankan untuk masuk ke agro dulu. Lebih baik seperti di saham-saham bank digital lainnya, kita lebih baik menunggu dulu momentumnya. Kita menunggu dulu momentumnya, pembentukan strukturnya. Minimal sekitar 1 minggu kita melihat strukturnya seperti apa, baru kita bisa melihat momentum yang tepat masuk di saham bank digital yang telah kita analisa di hari ini teman-teman. Jadi untuk update-nya kembali saya katakan nanti kita akan coba update di channel Telegram kita ketika ada momentum. Saya akan coba update di situ ketika dia mempunyai momentumnya untuk bank-bank mini ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas di luar bank mini. Itu adalah bank-bank mini yang saya analisa secara teknikal analisa. Jadi saya berharap video ini menjadi referensi bagi teman-teman terutama di bank mininya. Nah, selanjutnya saya ingin membahas saham di luar bank mini. Yang pertama itu saham Adro, teman-teman. Kita membahas saham Adro. Saham Adro sendiri, teman-teman dapat perhatikan saya sudah tandakan area beli kita sebenarnya di level harga 2150. Tetapi teman-teman dapat lihat di sini dia belum mampu menyentuh area beli kita di 2150. Dia masih bertahan di 2200 yang dimana itu juga sebenarnya area yang telah kita warnain, itu adalah area yang bagus juga untuk masuk. Jadi kita sudah perhatikan beberapa hari ini dia tidak mau turun.
dia tidak mau turun di bawah 2200 atau 2180 teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mempertanyakan apakah bisa masuk di saham Adro ini, saya sih secara pribadi katakan bisa masuk di saham Adro ini apabila teman-teman ingin mencoba masuk di saham Adro ini atau mencari referensi tentang saham Adro ini teman-teman. Jadi untuk Adro sendiri teman-teman yang penting perhatikan area stop loss-nya. Jadi untuk stop loss-nya sendiri area di level harga 2110. Untuk TP-nya teman-teman bisa letakkan di high-nya ini di level harga 2450. Untuk TP satunya teman-teman dapat perhatikan di level harga 2320 atau 2300 pembulatannya kita lihat. 2320 sampai 2300 itu adalah area TP satunya. Jadi untuk Adro sendiri secara momentumnya memang belum muncul, apabila dia break sebenarnya baru muncul momentumnya secara konfirmasi, tetapi kita mencoba buy on weakness-nya saja, kita mencoba spekulasi di harga-harga bawahnya dan teman-teman bisa dapat lakukan di saham Adro ini. Jadi stop loss-nya kurang lebih sekitar 4%. Teman-teman perhatikan di level harga 2110 itu gitu. Jadi untuk Adro sendiri sih masih oke. Secara structure market dia masih bullish di sini dia masih koreksi membentuk suatu pattern reverse-nya. Kita berharap dia mampu bertahan di atas 2200 ini dan dia akan lanjut naik. Oke, itu untuk Adro. Selanjutnya kita membahas saham ISAT, teman-teman. Ini adalah saham Indosat yang dimana saya juga sudah review. Area beli kita ingat adalah 5.500. Ini adalah area base entry kita. Jadi di perdagangan besok apabila dia memasuki area 5.500 sampai 5.400, teman-teman bisa pertimbangkan untuk masuk di saham ISAT ini. Dan perhatikan area stop loss kita adalah 5325. Itu adalah area stop loss kita. Jadi untuk ISAT sendiri cukup menarik. Kita bisa buy di bottomnya atau buy on weakness-nya. Jadi ingat kembali ketika kita mencoba trading di saham-saham buy on weakness, perhatikan area stop loss kita teman-teman. Jangan coba-coba teman-teman tidak rela melakukan namanya pembatasan risiko. Itulah yang menyebabkan kita bisa sangkut teman-teman. Jadi pastikan gunakan dana yang terukur. Jadi ketika analisa kita tidak sesuai pergerakan harga, kita rela untuk melakukan namanya pembatasan risiko. Jadi untuk ISAT sendiri di perdagangan besok teman-teman bisa watchlist atau bisa teman-teman masukkan ke dalam waiting list. Perhatikan area 5.400 sampai 5.500 itu adalah area beli kita. Nah, selanjutnya teman-teman bisa perhatikan saham Friend. Nah, teman-teman dapat perhatikan saham Friend. Untuk saham Friend sendiri, teman-teman dapat perhatikan di sini dia secara structure market dia bearish. Di sini dia bearish dan di sini ada sesuatu yang menarik. Teman-teman dapat perhatikan di sini dia tidak membuat lower low baru, teman-teman. Setelah dia masuk di level ini 77, dia tidak membuat lower low baru. Jadi bagi teman-teman yang ingin mencoba masuk di saham Friend ini, teman-teman bisa spekulasi, bisa masuk spekulasi di level harga 78 sampai 77. Jadi stop loss-nya cukup break di level harga 76 atau 75, teman-teman. Gitu. Jadi misalnya di perdagangan besok dia masih mencoba retest di level harga 77 sampai 78, teman-teman bisa pertimbangkan untuk masuk di saham Friend ini. Perhatikan juga, ingat resikonya, sekali lagi saya selalu sering katakan, perhatikan area stop loss kita di level harga 75, teman-teman. Jadi ini adalah saham lapis 3 yang dimana mempunyai volatility yang cukup tinggi. Ketika teman-teman trading di saham lapis 3 ini, pastikan teman-teman siap dengan resikonya. Oke, itu untuk Friend. Selanjutnya saya akan membahas saham Pegas. Untuk Pegas sendiri teman-teman dapat perhatikan apabila menonton video saya yang sebelum-sebelumnya. Untuk saham blue chip sendiri, teman-teman harus ketahui ketika kita mempunyai metode swing, apalagi di saham blue chip, tentu yang kita uji adalah suatu kesabaran. Dan teman-teman dapat perhatikan apabila teman-teman masuk di area unfill ordernya nih, teman-teman sudah running profit sekitar 12%, teman-teman, di saham Pegas ini. Dan untuk saham blue chip sendiri ketika kita profit udah di atas 10% itu udah termasuk udah termasuk sangat oke, teman-teman. Dan sekarang untuk Pegas sendiri sudah running profit. Saya belum sarankan untuk masuk di saham Pegas ini. Kenapa? Besar kemungkinan kita akan melihat ini adalah wave pertamanya. Wave pertamanya mungkin dia akan berhenti di level harga 1475 atau di area, kita lihat sebentar ya, kita coba clusterkan areanya. Nah, besar kemungkinan dia akan menuju area ini, teman-teman. Dia akan menuju area ini, ya kan? Kita akan lihat ini adalah wave 1. Sebentar, kita ambil dulu Fibo-nya. Biasanya dia akan jatuh ke 618-nya ketika dia menyentuh wave 1. Nah, besar kemungkinan ketika dia membentuk wave 1 ke sini, dia akan membuat wave 2 secondary reaction-nya, baru dia akan membentuk wave 3-nya, teman-teman.
Nah, jadi untuk Pegas sendiri, teman-teman perhatikan aja ketika dia sudah membentuk kepala cangkul atau secondary reaction-nya, itu adalah pembentukan wave keduanya. Jadi kita akan hitung ini adalah wave 1, ini adalah wave 2, kita lihat biasanya dia akan berhenti di Fibo 618-nya. Nah, ketika dia di situ membentuk tidak membuat lower low baru, di situ kita akan masuk dan mengikuti follow the trend di wave ketiganya, teman-teman. Oke, jadi untuk Pegas sendiri itu aja view-nya, mungkin cukup lama. Kurang lebih bisa ya sebulan kurang lebih, teman-teman, untuk menunggu pembentukan wave-nya ini. Jadi untuk Pegas sendiri bagi teman-teman yang udah punya barangnya bisa hold, tapi bagi teman-teman yang belum punya barangnya lebih baik mencoba mencari probability di saham yang lainnya. Contohnya ASI, teman-teman. Contohnya ASI. Nah, untuk ASI sendiri kurang lebih strukturnya hampir sama dengan Pegas sendiri. Teman-teman tidak perhatikan, saya juga sudah analisa untuk Pegas sendiri. Cuman dia kemungkinan besar akan membentuk wave 5-nya. Cuman besar kemungkinan dia akan membentuk wave 5-nya, tetapi ada sesuatu yang menarik di saham ASI ini, teman-teman. Ada sesuatu yang menarik. Di perdagangan hari ini, dia memang ditutup dengan shadow yang cukup panjang, dan itu menjadi suatu yang kurang baik sebenarnya untuk ASI ini sendiri. Tetapi teman-teman dapat perhatikan, di sini dia ada divergen, teman-teman. Di sini dia ada divergen, di sini dia naik, di sini dia ada turun. Nah, kita lihat dulu. Nah, di sini dia turun. Ini adalah divergen namanya. Jadi besar kemungkinan dia akan mencoba naik gitu. Jadi bagi teman-teman yang ingin mencoba spekulasi di saham ASI ini, teman-teman dapat lakukan. Ini adalah area bottom terakhir dia. Ini adalah area bottom terakhir dia yang dia telah buat, yang dimana dia tidak boleh turun di bawah 5425. Jadi tandanya stop lossnya cukup di bawah itu aja, teman-teman. Jadi, nah, teman-teman misalnya open market besok langsung masuk, cukup stop lossnya di 5350, close sekitar 3,6%. TP1-nya teman-teman bisa letak di sini 1:0,25 di level harga 5.800. Untuk TP2-nya teman-teman bisa letakkan di high-nya langsung di level harga 6350, sekitar 14% gitu. Jadi untuk ASI sendiri teman-teman dapat perhatikan aja, atau apabila di perdagangan besok dia masih mencoba meretest di level harga 5.400 sampai 5.450, teman-teman bisa coba spekulasi masuk di saham ASI ini. Kenapa? Pertimbangan kita ada divergen. Ingat, divergen itu hanya rebound sementara, teman-teman. Rebound sementara, bukan reverse dari bearish ke bullish-nya. Tetapi untuk reverse ke bullish-nya, kita kembali melihat structure market-nya. Jadi kita berharap di perdagangan besok dia mencoba retest, kita ambil orderannya di sini, dia kembali di rejectkan, mampu naik ke atas. Dan itu menjadi suatu momentum yang bagus untuk saham ASI ini, teman-teman. Oke, mungkin itu aja untuk pembahasan ASI dan akhir dari saham yang akan saya bahas di video ini. Jadi semoga saham-saham yang saya ulas di video ini dapat berguna bagi teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin saya bantu analisakan sahamnya, teman-teman dapat join di channel Telegram kita. Nanti di situ kita dapat diskusi dan sharing bareng-bareng. Oke, sampai di sini aja videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.